Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melaporkan hasil studi lapangan kurikulum di SMP Madya Bandung. Saya Asifa Ismi Salis dan teman saya ada Dini Septiani dan Divya Nurrohmah. Tujuan dari studi lapangan yang kami lakukan adalah untuk mengetahui kurikulum yang dipakai pada SMP Madya Bandung dan sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Lokasi dan waktu yang kami kunjungi adalah SMP Madya Bandung di Jalan Sekelimus Utara 1, nomor 16, Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu studi lapangan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2023. Yang pertama akan dibahas oleh Divya. Jadi kurikulum yang digunakan di SMP Madya Bandung itu ada dua. Pada kelas 7 mereka menggunakan kurikulum Merdeka dan pada kelas 8 sampai 9 mereka menggunakan kurikulum 13 atau yang bisa disebut dengan Pertilas. Kenapa ada dua kurikulum di SMP Madya? Hal ini terjadi karena kelas 7 itu masih baru sehingga mendapatkan percobaan untuk mencoba kurikulum baru. Sedangkan kelas 8 sampai kelas 9 itu meneruskan kurikulum yang sudah ada. Next, say it. Kok nggak bisa di next, guys? Materi yang disampaikan pada pembelajaran BK di SMP Madya itu berupa materi yang disesuaikan oleh situasi atau isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Misalnya eh, ada apa namanya pergaulan bebas, narkoba, kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, pembelajarannya itu diberikan satu kali dalam seminggu pada setiap kelasnya dengan cara memberikan materi, lalu dilanjut dengan sesi bimbingan kelompok atau ceramah, diskusi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam 40 menit waktu pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan cara melihat perkembangan anak yang diamati adalah perubahan perilaku yang ditandai sebagai proses belajar. Setelah anak diberikan konseling, maka yang diperhatikan atau yang diamati adalah perubahan perilakunya. Apakah perilakunya menjadi lebih baik kah atau menjadi sebaliknya? Nah, eh, kemudian ini dari PPT dalam masalah kurikulum juga masalah dalam siswanya ini, kalau masalah kurikulum sejauh ini tidak ada, dan untuk kalau jika ada masalah terhadap siswanya itu akan dianalisis dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan konseling individu. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya ini SMP kesimpulan teh. Nah, jadi kesimpulannya dari semua ini tuh SMP Madya masih memakai dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kurikulum 13 untuk kelas 8 sampai 9. Perbedaan kurikulum ini eh, karena untuk kelas 8 dan 9 itu melanjutkan dari kurikulum sebelumnya yang telah dibuat. Kemudian dalam pembelajaran BK-nya ini dilakukan sebanyak satu kali dalam seminggu selama 40 menit pembelajaran dengan cara bimbingan kelompok di dalam kelas melalui metode diskusi, ceramah, juga tanya jawab. Kemudian evaluasi yang dilakukannya itu dengan cara melihat perkembangan perilaku hasilnya itu hasil dari perkembangan perilaku peserta didik. Nah, di sini ada salah satu contoh dari RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Madya ini. Eh, Materi atau topik bahasanya itu adalah BK dan komponennya. Bidang bimbingan ini adalah belajar. Jenis layanannya berupa informasi. Tujuan dari layanan ini tuh agar siswa mampu mengenal BK secara menyeluruh. Kemudian fungsi dari layanan ini adalah untuk membuat siswa paham. Kemudian sasarannya itu kepada siswa kelas 7 di semester 1. Ini RPL pas semester 1.
Kemudian tempat penyelenggaraannya di ruang kelas. Waktu penyelenggaraannya itu pada bulan Agustus minggu ke-1 dan kedua ini selama 40 menit setiap pembelajarannya. Penyelenggaraan layanannya tuh oleh guru BK. Terus metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, juga ada pemberian tugas. Berikut ada uraian kegiatannya, contoh uraian kegiatannya, ada pendahuluan dulu yang dilakukan selama 5 menit, berisi salam dan doa, membina hubungan yang baik dengan siswa, menyampaikan tujuan kegiatan yang dilaksanakan, pembentukan kelompok. Kemudian kegiatan intinya itu yang dilakukan selama 30 menit adalah menanyakan secara sekilas kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan, kemudian menjelaskan tentang materi bimbingan dan konseling, juga komponennya, terus mengadakan diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami. Kemudian diakhiri dengan penutup yang dilakukan selama 5 menit juga. Di sini guru pembimbing melakukan follow up kepada siswa dan guru pembimbing menyimpulkan materi yang sudah dibahas. Kemudian juga guru pembimbing memberikan motivasi dan pesan singkat seputar layanan yang telah dibahas, kayak materi yang telah dibahas berhubungan dengan materi yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian ucapan terima kasih dan diakhiri ditutup dengan doa. Nah, di sini juga kemudian ada kalender akademik. Kalender akademik yang digunakan oleh SMP Madya ini itu mengikuti dari standar diberikan oleh Dinas Kependidikan. Dan yang terakhir di sini ada lampiran dokumentasi dengan kepala sekolah dari SMP Madya Bandung. Terima kasih. Laporan telah selesai. Kami mohon. Mm-mm. Presentasi laporan telah kami sampaikan dan telah berakhir. Eh, Saatnya kami menutup presentasi ini. Ditutup dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.